Terus setelah gue ngeliat filosofinya juga, sebenarnya manusia itu gue ngegambarinnya harusnya seperti matahari, bisa menyinari yang lain. Terus juga kayaknya ketika lu punya Tumblr ini lu bisa support seniman lokal gitu, yang survive tapi survive-nya nggak yang gede banget gitu. Sebenarnya kalau ngomongin goals banget, gue tuh pengen punya tempat di setiap kota itu tempat belajar. Sebenarnya kalau orang tanya lu mau jadi seniman yang kayak gimana, gue mencoba untuk tidak menjadi seniman yang mengada-ngada. Gue mau menggambar dan berkarya dengan apa yang gue mau dan gue suka gitu. Orang-orang bilang gue seniman. Tahu sih kadang-kadang konyol gue bilang gue penyanyi dah. Lu nyanyi? Gue pengen penyanyi dulu juga sempat. Coba nyanyi silakan. Iya, nggak apa-apa dong. Apalagi gue pengen ke Swiss tuh, pengen banget ngopi pakai sarung. Di sana. Iya. Lo di Garut juga bisa, ngapain? Itu kan gunung-gunung juga. Tapi kayak Majalengka itu sama tuh. Tapi kayaknya effortnya beda. Oke. Oke, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat berpuasa juga ya buat teman-teman juga yang merayakan dan juga menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih teman-teman udah banyak mendukung dengan cara subscribe, share, like, komen di akun YouTube-nya Metur Indonesia dan juga Instagram-nya metur.idn. Nah, malam ini atau hari ini gue kedatangan kolega yang ini menarik sekali kita bahas atau kita kulik, karena mungkin kalau di kamera udah ngelihat nih ada apa di meja, karena biasanya meja ini kosong, paling biasanya hanya ada minuman sama mic. Nah, kali ini ada gambar-gambar seperti ini gambar apa, lalu ada tumbler dengan gambar-gambar ini. Nanti detailnya kita akan ngobrol, karena memang ada juga satu project yang menarik dari si kolega ini yang juga akan berbagi informasi tentang project-projectnya yang berhubungan sama anak-anak kecil, dan juga ada beberapa program yang juga dia datangi di daerah-daerah terpencil gitu. Terima kasih ya. Iya. Secret of the Sun. Secret of the Sun. Secret of the Sun. Atau nama aslinya adalah Habibi. Habibi. Habibi itu ada panjangannya nggak? Enggak, Ahmad Habibi. Udah. Ahmad Habibi. Oh gitu. Ahmad Habibi. Iya. Tapi memang lo memperkenalkan dirinya dengan cara si Secret of the Sun ini. Iya. Jadi banyak gak yang gak tahu tentang Habibi ini? Banyak. Ya kadang-kadang manggilnya Bang Sun. Bang Sun iya, gitu. Jadi gak enak didengar. Bang Sun gitu. Gue terima kasih ya sudah datang. Dan ini gue ngeliat di beberapa postingan lo sekarang kan lagi eranya banjir juga, lo menyempatkan. Karena lo kemarin juga gue liat kan emang lagi itu rumah saudara apa gimana? Jadi itu jadi mertua gue beli rumah di situ. Rumah baru. Terus katanya banjir kan. Terus orang tua gue bilang kayak ya udah nggak apa-apa banjir, yang cuma buat kayak hiburan, kan 5 tahun sekali. Ternyata pas belum beli hampir setahun udah banjir duluan. Jadi hiburannya di awal. Dikasih hiburan. Nah terus yang lucunya lagi, orang tua gue juga lagi pergi ke Jambi, pulang kampung, jadi nggak ngerasain bersih-bersihnya gitu. Makanya lo kemarin sempat di beberapa postingan hadir di antara warga dan mencoba membersihkan juga. Ya kan kalau dulu gue ngeliatnya sebagai orang yang gak kena banjir gitu ya. Sekarang juga gue ngerasa juga sebagai orang yang terdampak juga. Jadi ketika melihat dua sisi itu gue ngerasa oh ternyata bencana ini bukan cuma bencana yang 5 tahun sekali, tapi bencana ini yang emang besar dan harus kita waspadai banget lah gitu. Kalau dulu kan gue ngeliat banjir kayak udah banjir aja gitu. Kalau sekarang kayak enggak, banjir itu lebih daripada itu, karena orang banyak yang kehilangan lah. Kehilangan materi apa. Betul. Karena memang sekarang kalau dilihat debit air kencang juga kemarin ya. Iya benar. Keras gitu. Emang itu udah diagendakan 5 tahun sekali sebenarnya. Iya tapi ini datang lebih awal. Iya datang. Oke. Kayak gitu. Oke, kalau kita ngomong banjir nggak bisa nanti nih. Itu biar nanti bagian dari pemerintah yang akan membahas banjir gitu ya. Kalau kita mungkin bahas yang ada di sini nih. Secret of the Sun itu sebelum kita ngebahas detail dari karya lo ini dan juga project-project yang salah satunya adalah Jelajah Matahari, sebenarnya basic kenapa lo mencoba berkarya dan juga memberikan nama itu Secret of the Sun itu gimana ceritanya? Jadi dari awal tuh gue sebenarnya bingung mau ngasih nama apa gitu. Oke. Karena kenapa nggak Habibi, bagus loh itu? Iya awalnya Instagramnya Habibi juga. Oke. Di media sosial ya. Instagramnya Habibi, terus gue temenan sama dosen-dosen gitulah. Terus kayaknya sama saudara dan lain-lain. Terus
gue tuh pengen posting sesuatu yang gue suka. Akhirnya gue buat lah satu Instagram, terus namanya apa ya, terus ada momen dimana yang menurut gue itu dalam. Jadi dulu pas lagi orang tua gue almarhum ya, minta dianterin setiap pagi tuh jemur badan di depan. Terus gue ngeliat momen dimana ketika matahari menyinari itu banyak momennya, kayak ibu-ibu nganter anaknya sekolah, beli sayur, bapak-bapak berangkat kerja, termasuk orang tua gue juga berjemur di depan rumah gitu. Gue rasa kok paling hidup di pagi hari gitu ketika matahari terbit. Terus setelah gue ngeliat filosofinya juga, sebenarnya manusia itu gue ngegambarinnya harusnya seperti matahari, bisa menyinari yang lain. Dan itu yang pada akhirnya gue menjadi nama dan juga harapan. Jadi kalau dibilang Secret of the Sun, sebenarnya itu lebih ke harapan gue kepada orang-orang, bahwasanya orang-orang menjadi matahari dan menyinari orang lain. Jadi ada filosofi seperti itu ya. Iya. Agak dalam juga sebenarnya ya. Nah, gue ada moto juga sebenarnya dulu. Apa tuh motonya? Namanya Be Bright Be Something. Apa tuh artinya? Jadi kalau jadi terang dan jadi sesuatu. Kan sekarang udah banyak banget nih orang terkenal nih. Kalau dulu orang mungkin terkenal lewat TV doang. Kalau sekarang kan media sosial juga udah bisa buat terkenal. Maksud gue kalau misalnya semakin banyak orang terkenal, seharusnya semakin banyak orang yang berimpact kepada orang lain. Nah, makanya moto terang dan jadilah sesuatu itu harapannya juga buat orang-orang. Terang dan jadilah sesuatu. Oke. Terkenal tapi nggak cuma terkenal doang. Tapi juga berdampak dan berguna buat sesama, buat lingkungan gitu ya. Iya. Lu dulu kuliah di mana? Gua kuliah di Apa? Universitas ya. Boleh dong sebutin. Emang nggak boleh? Boleh kan? Jadi kayak proud banget. Apa? Iya, bangga banget. Iya bangga, boleh dong. Apa di mana? Di Unisma di Bekasi. Unisma itu kepanjangan dari? Universitas Islam 45. Universitas Islam 45. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Orang mikirnya gitu kayak ustadz nih gini. Iya sih, biasa. Tapi biasa aja. Berarti di Unisma itu ngambil apa loh? Pendidikan agama. Alhamdulillah. Tapi ada cerita lucu di belakangnya. Kenapa? Jadi gue kuliah sebenarnya karena ngambil yang paling murah. Oh gitu. Awalnya kan dulu orang tua gue nyuruh ngambilnya kayak komunikasi dan lain-lain. Ternyata pas gue survei, ternyata yang paling murah tuh pendidikan agama. Itu biasanya kalau untuk yang ngambil pendidikan agama keluar dia jadi apa? Jadi guru. Oh jadi guru. Enggak jadi ustadz. Oh guru agama. Iya. Jadi guru agama, guru SD, guru MI gitu. Nah kenapa lu sampai ke ranahnya begini nih? Nah ternyata yang gue sadari, gue bukan tipikal orang yang bisa bekerja duduk atau presentasi di depan anak-anak. Gue bisa kayak gitu. Tapi sudah pernah nyobain? Udah pernah nyobain dan menurut gue bukan gue banget gitu. Sampai gue sempet PKL tuh bareng guru-guru yang lain. Terus rambut gue kan gondrong, gue gulung, terus gue masukin ke dalam peci. Karena gue juga ngajar agama kan. Dan gue ngerasa kayak bukan gue banget gitu. Soalnya menurut gue kalau dari filosofi agama yang gue pegang ya, agama tuh tidak memandang fisik. Kalau gue menjelaskan yang ngerasa benar dan itu berimpact kepada anak-anak, menurut gue itu lebih sampai, apalagi Gen Z lah. Apa gitu ya. Yang belajar agama seharusnya diajarkan lebih menarik, bukan pelajaran yang dahulu-dahulu gitu yang betein. Enggak, menurut gua harus baru, harus gaul guru sekarang tuh, walaupun itu guru agama. Gitu. Tapi ya gitulah. Pendidikan tetap begitu-gitu aja dari dulu. Tapi yang akhirnya mencoba lo intens, karena gue beberapa kali dulu sempat ngeliat di postingan tuh kayak lo tiap hari gambar tuh. Nah apa sih sebenarnya yang lo pikirkan atau yang mencoba akhirnya lo melakukan itu tuh apa penyebabnya? Ya awalnya emang kalau orang banyak nanya juga sebenarnya sama gue, kayak gambar semenjak kapan sih bang? Gue pasti bilang semenjak kecil. Tapi emang orang tua gue nggak bisa nyalahin juga. Tapi gue ngerasa orang tua gue tidak bisa melihat apa yang gue suka. Dulu gue harapan orang tua gue tuh ke gue malah jadi ustadz. Makanya gue sempet dimasukin pesantren atau madrasah gitu. Mau tuh jadi orang yang pinter agama lah gitu. Tapi kayaknya gue nggak bisa ke arah sana. Nah ada obrolan yang menurut gue menyentuh ketika gue gambar dulu di gudang, dulu belum pindah ke studio. Ya gue liat di gudang tuh kayak di area belakang rumah lo itu ya. Dulu ketika gue gambar itu sekitaran jam 2, orang tua gue tuh bangun, tapi udah tahu gambar, terus duduk gitu, terus orang tua gue bilang kayak lagi gambar gitu. Iya lagi gambar gitu, nggak apa-apa, boleh nggak sih gambar, bilangnya gitu. Boleh gambar asal hasilnya baik gitu. Nah yang gue dapet di situ, gambar itu sama kayak dakwah gitu. Kalau lu ngasih nilai yang positif, itu sama kayak dakwah, tapi bedanya
lewat visual ini, lewat gambar ini loh. Jadi makanya rata-rata pun gambar-gambar yang gue buat lebih mengartikan tentang manusia, bagaimana menerima, bagaimana menghargai hal-hal kecil kayak gitu. Jadi bener maksudnya mencoba untuk merekam atau mengingat omongan itu dan direalisasikan dalam gambar gitu. Ya. Selagi itu positif, mungkin yang orang tua gue tangkap itu seperti dakwah. Jadi lanjutin. Jadi bukan yang orang lo gambar mulu, enggak gitu. Oke. Tapi untuk bisa mencoba gambar lalu istilahnya membentuk yang pola-pola seperti ini, referensinya apa atau ngelihat apa? Awalnya malah yang kalau misalnya di kayak, kan gue bukan ngambil jurusan seni ya, gue gambar apa yang gue suka gitu. Terus orang-orang juga banyak lah insight masuk kayak gambar lu mirip A, mirip B, mirip C, yang pada akhirnya juga awalnya ngebuat gue kayak aduh malas banget nih berkarya karena dimirip-miripin orang lain gitu. Ya udah akhirnya gue tetap nggak patah sih, beruntungnya gue nggak patah ya. Mungkin banyak teman-teman di luar sana patah karena lu ledekin gitu. Nah, kalau gue tipikalnya gue nggak patah, jadi gue tetap gambar sampai akhirnya sekarang bisa nemuin dan orang-orang mengiyakan karya gue gitu. Oke. Tapi untuk menjadi yang sekarang ini mencoba kayak referensi melihat sesuatu tuh dari mana awalnya kayak terciptalah seperti ini gitu? Kalau buat yang kayak referensi banget sih sebenarnya kalau yang besar ya mungkin kalau dibilang yang fine art banget ya mungkin orang-orang banyak bilang mirip Basquiat. Terus kalau di Indonesia mungkin beberapa seniman lah yang fine art gitu. Tapi kalau gua balik lagi sebenarnya kayak kadang-kadang gua gambar realis juga, gambar apa gitu. Yang pada akhirnya setelah gua lama berkarya, gua sadar ternyata visual di diri gua itu adalah nomor kesekian. Berkarya bukan lagi tentang visual, tapi apa yang lu mau sampein ke orang-orang gitu. Iya. Begitulah. Oke. Itu berarti lu waktu di era itu tiap hari itu melakukan sketsa tiap hari? Gue sempet Bronx juga dulu malah. Maksudnya gimana? Bronx tuh kayak gue ngerasa ketika jadi seniman harus bandel. Kayak dulu gue sempet kayak narkoba gitu. Enggak kalau narkoba. Mungkin ke alkohol gitu. Sempet. Ya gue ngerasa mungkin lebih bebas dan lebih berkarya tuh lebih bebas. Ternyata itu ibaratnya lu dari era kuliah? Enggak, dari pasti kuliah gua. Padahal lu agama tapi kan? Iya, gue lulus lama. Oh lama. 7 tahun. 7 tahunan. Sebulan lagi di Depok. Terus lu mencoba gitu. Oh enggak, terus maksudnya dalam arti yang tadi kalau lu cerita ada fase yang alkohol itu. Iya. Karena lu merasa ketika lu ada alkohol ada bebas gambar. Iya. Ternyata enggak. Ternyata ketika gue berkarya dan gue meminum lah atau merasakan sesuatu anggur merah. Iya gitu. Gue ngerasa bukan diri gue, malah kayak gue ketika gue live painting dan lain-lain gue ngerasa kayak ya gue lama ngerjainnya gitu, kayak gue bukan gue banget gitu. Kan gue dari awal bilang kayak berkarya harus jujur, ternyata gue sadar gue ternyata bukan orang yang paling jujur ketika gue melakukan itu, makanya sampai sekarang udah berhenti total. Malah gue jauhin circle-circle yang kayak gitu, menurut gue buang-buang waktu pada akhirnya gitu. Dan gue lebih leluasa dan bisa lebih menerima keadaan. Kalau dulu mungkin gak bisa menerima keadaan, akhirnya ke hal yang negatif gitu. Yang contoh seperti apa? Ya gitulah kayak mabuk-mabukan. Jadi memang lu sempat berpikir kayaknya kalau gambar dengan kondisi lagi efek si alkohol ini jadi lebih bagus apa lebih liar gitu. Iya, ternyata enggak. Jadi lu gambar-gambar ini sadar semua nih, berarti normal gitu ya? Iya, normal, sadar. Mungkin efeknya efek nasi lah ya. Nasi sama kopi. Iya, nasi sama kopi itu ya. Oke, jadi lebih ke syariah ya? Lebih syariah. Oke. Beruntungnya gue berkarya pada akhirnya gue juga menemukan diri sendiri. Bukan cuma mungkin orang berkarya pada akhirnya nemuin material aja atau apa. Beruntungnya gue tuh gue nemuin lebih daripada itu, yaitu diri gue sendiri gitu. Sampai kadang-kadang gue juga kaget, gue sampai nikah juga dari hasil berkarya. Oh gitu? Iya. Jadi bisa dibilang lo ini benar-benar fokus untuk berkarya ini dan hidupnya income dari ini? Iya. Oh gitu? Padahal gue gak rencanain, gue kadang-kadang mau kerja. Oh lo maunya kerja? Gue awalnya sebenernya sempet kepikiran bilang sama istri gitu kayak gue pengen kerja deh gitu. Kerja apa kalau di pikiran lo? Guru ngaji?
Enggak. Oh enggak. Maksudnya enggak yang basic-basic agama gue. Tapi kalau kayak desain gue bisa. Oh jadi lo mencoba kayaknya pingin bekerja waktu itu. Tapi ketika gue bilang kayak gitu, sebulan kemudian ada project gede. Apa? Boleh ceritain? Entah itu mural. Jadi ada proyekan yang ngajak lo untuk ini tolong dong buat bikin gitu. Iya. Apa yang lo merasa project ini membuat jadi lo kayaknya mau fokus deh gue di sini gitu. Project apa pertama? Mungkin lebih ke merchandise lah mungkin. Merchandise atau mural. Kan lo bikin merchandise ini kan ada modal juga lagi. Ada modalnya. Nah dari mana modal itu? Nah itu yang gue juga mencoba untuk menjadi seniman dan juga pembisnis. Jadi bagaimana kan banyak nih seniman yang gue nggak tahu ya, yang gue lihat ya, banyak seniman yang pada akhirnya hancur. Padahal karyanya laku ratusan juta. Tapi karena mereka nggak bisa memanage itu, akhirnya down dan ambruk lah gitu. Nah gue nggak mau tipikal kayak gitu. Gue pengen ketika gue dapat income, bagaimana caranya income gue putar untuk karya gue lagi. Orang bisa milikin lagi, terus gue bisa beli modal dan akhirnya berkarya lagi gitu. Dan inilah hasil dari rollingan, kayak misalnya lo karyanya laku atau ada mural, ada uang masuk, dibelikan material-material untuk mendukung merchandise. Iya, malah dulu yang lebih lucu ketika gue pameran tunggal dulu tahun 2021. Di mana pameran tunggal? Di Bekasi. Dulu judulnya Terbit. Gue bikin karya tuh kalau nggak salah 70-an. 70 karya? Iya. Di kertas atau di kanvas? Di kertas ada 40 kalau nggak 40 apa 50 gitu. Nah sisanya tuh di kanvas. Itu hampir setengahnya laku. Dan gue megang puluhan juta lah. Oh ya. Terus itu yang beli lo tahu siapa? Maksudnya lebih orang kenal atau nggak kenal? Nggak kenal. Oke. Malah yang kenal gue cuma support gitu aja. Oke. Tapi nggak masalah. Ya, malah gue seneng karena yang punya karya gue bukan yang deket sama kita. Iya betul. Nah di situ gue mulai awalnya program ngajar anak-anak tuh. Jadi lo mau ada fase kayaknya udah merasakan ini terus mencoba ke jenjang yang lebih berbakti buat sosial atau istilahnya lingkungan dengan cara lo bikin project namanya Jelajah Matahari tuh. Kalau dulu namanya 1000 krayon untuk matahari. Karena gimana coba ceritain? Karena dulu konsepnya ya udah 1000 krayon, habis 1000 krayon selesai. Nah, jadi gimana maksudnya itu? Maksudnya gue bagi-bagiin 1000 krayon. Jadi lu beli 1000 krayon dengan merek tertentu atau enggak? Apa aja krayonnya? Kenapa lu nggak kolaborasi sama brand yang menciptakan krayon? Tidak mau, mereka tidak mau. Pernah nawarin. Misalnya kayak produk apa Kiki atau apalah itu, blala itu. Pernah nawarin. Kayak gue lagi mau bikin ini, lu mau join gitu nggak? Pernah nawarin. Mereka apa balasannya? Nggak tertarik. Makanya gue di situ juga kayak, kan gue sebagai seniman pas lagi waktu itu gue idealis juga. Gue ngerasa ya udah kalau lo nggak mau support gue ya gue beli barang lo. Akhirnya gue beli. Ternyata beranjaknya waktu gue lebih tersentuh lagi tuh. Kayak gue punya konsep yang berwarna harus balik lagi ke yang berwarna. Akhirnya dulu gue sempet lelang lukisan. Terus hasil pembeliannya tuh gue beliin krayon, gue putar lagi ke anak-anak gitu. Sampai teman gue banyak yang bilang gue bego. Kenapa dibilang bego? Kenapa nggak beli sesuatu yang berharga gitu. Terus gue bilang sama mereka kayaknya kalau gue mau duit gue harus kerja. Tapi ternyata setelah gue ngomong kayak gitu ada proyekan seni yang lebih besar dan gue bisa beli apa yang mereka sebut itu. Dan menurut gue ketika sebutnya apa sih, handphone? Ya mungkin kayak gitulah, yang barang mobil, anak-anak muda. Kalau mobil enggak lah. Karena gue nggak bisa naik mobil. Jadi gue ngerasa kayak oh ya udahlah, kalau ngomongin rezeki mah ada aja, gue bilang gitu. Kan Tuhan tidak tidur. Iya. Dia tahu kalau hambanya nih kayak gini pasti akan balik lagi rezekinya. Dan yang ngomong gitu nggak jadi apa-apa sekarang. Iya, maksudnya jadi kayak dunia berputar gitu. Iya. Jadi waktu itu adalah momen, nama projectnya untuk berbagi yang sosial itu adalah 1000 krayon untuk matahari. 1000 krayon untuk matahari. Jadi lu membeli 1000 krayon, pecis krayon, buku gambar, rautan, pokoknya peralatan gambar kecil itu. Dengan uang lu sendiri dari hasil proyekan atau kerjaan. Dan itu dibagikan secara gratis ke beberapa teman kolektif yang ngajar. Ke beberapa kolektif, ini lebih gurunya atau anak-anaknya? Ke anak-anaknya. Kan langsung ke anak-anaknya. Jadi Habibie juga ngajar juga. Oh, jadi lu kayak contohnya lu misalnya di mana daerah yang lo bagi juga tuh? Misalnya di Kabupaten Bogor. Lu datang ke Bogor dengan membawa 1000 krayon itu, lo bagi-bagiin ke siswa-siswa itu. Bukan siswa, apa? Jadi kayak perkampungan. Ada siswa juga ada. Lalu lu di sana gambar bareng? Gambar bareng sama anak-anak kecil. Gambarnya dikumpulin nggak? Gambarnya dikumpulin. Terakhir itu
udah kekumpul kan gambar satu tuh berarti misal 1000 krayon 1000-an tuh. Maksudnya ini lo pegang atau Gue pegang, jadi gue gambarnya 2. Jadi yang satu buat anak-anak bawa balik, ntar gue minta kertas lembar. Oh, jadi lo punya arsipnya itu? Punya arsipnya. Jadi 1000 kertas tuh ada lo punya? Ada. Oh. Sampai sekarang, tapi kadang-kadang bingung buat apaan gitu. Bisa jadi buat pameran nanti. Bisa. Nah, berlanjutnya waktu, gue touring lah pakai Vespa. Oke. Lalu orang tua sempet ngasih Vespa kan. Oke. Ini apa istilah turun-temurun? Iya, beranjaknya waktu tuh dari movement itu tuh. Terus gue diajarin naik Vespa. Bapak gue pertama kali tuh selama seumur hidup gue, bapak main Vespa. Gue nggak pernah ngajarin gue. Baru ketika waktu terakhir lah dia ngajarin gue pakai Vespa. Gue main Vespa kemana-mana. Vespa seri apa? PX 150. PX 150. Itu original dari bokap tuh ya? Enggak. Oh enggak. Original. Beli di bengkel. Emang dulu mah emang keluarga besar emang suka pakai ya. Terus sekarang akhirnya dikasih ke lo nih ya. Terus Vespanya gue pakai lah touring kemana-mana. Kemana paling jauh? Gue awal malah sendiri itu ke Bandung. Awal. Ya awal. Terus lo di Bandung ada teman? Enggak ada. Gue tipikalnya camping yang sendiri. Oh, gue mencari hidup. Oke, solo camping. Solo camping. Habis dari situ gue modal gila gitu ke Bali sebelum Vespa World. Vespa World itu. Iya tahu yang ada pertemuan sedunia itu Vespa. Itu ada teman di Bali? Enggak ada. Jalan aja. Tapi karena Vespa solid ya, jadi gue dikasih nomor dari A, ntar tinggal di B ya gitu. Jadi lo tidur di mana tuh? Ada yang tidur di pom bensin, ada yang tidur di pinggir pantai karena bawa tenda gue. Emang lo sudah prepare bawa tenda? Enggak ada prepare. Maksudnya bawa tenda? Ya awalnya gue mau camping doang di Jogja. Ya udah akhirnya saset sampai Bali itu sendiri. Tapi tujuan lo melakukan itu apa? Awalnya kayak nyari hidup doang. Oke. Hidup buat apa sih itu mungkin di fase. Ini sebelum gambar atau sesudah? Itu berjalan ya. Lagi berjalan juga. Ya. Jadi lo di saat camping gambar juga nggak? Gambar. Oke, terus? Gue banyak mempertanyakan ketika perjalanan gue ngelihat kayak mungkin yang salah satu memotivasi gue ya pergi itu film Motorcycle Diary itu filmnya Che Guevara sebelum jadi Che Guevara tuh. Itu memotivasi gue melihat Indonesia dari sudut pandang gue ketika bermotor. Oke. Akhirnya pas balik jalan waktu beberapa lama, gue sama teman-teman gue bikin kali jelajah matahari gitu. Oke. Nah jelajah matahari akhirnya hadir. Nah jelajah matahari sama 1000 keren untuk matahari. Jadi sekarang udah fokusnya ke jelajah matahari. Jadi kita touring sambil ngajar anak-anak. Jadi jangkauannya lebih jauh. Jadi memang ada tujuan datang ke satu wilayah, satu lokasi untuk berbagi ilmu gitu-gitu, ngajar khususnya gitu. Ngajar. Kalau yang kemarin kan kita jelajah matahari itu di 17 kota. Kita Vespaan tuh. Di mana aja kota bisa sebutin nggak? Dari Bekasi, Jakarta, Bandung, terus Jogja pasti lah. Iya Jogja pasti. Jogja malah ada 2 tempat. Terus di Lombok, Sembalun, Bali, terus Surabaya, Malang. Ada beberapa tempat lagi lah. Lupa namanya satu lagi. Tapi itu lebih ada sponsor atau bagaimana untuk produksiannya? Kalau buat produksiannya dulu ini fun fact-nya ya. Jadi ada staf kementerian lah. Oke. Nah dia suka sama karya gue. Dia ngeliat di mana? Pas gue sempet buka stand gitulah. Oke. Di mana standnya itu? Di depan Kemenpora waktu itu. Oke. Terus bisa nggak gambar di sini nih katanya gitu. Di sini tuh di gedung ini. Depan kalau di depan gedung mereka tuh ada kanan kiri lah. Oke. Dia minta dibikinkan mural di sana. Iya. Dan lu bakal jadi awal dari gambar-gambar seterusnya. Jadi sekarang kalau teman-teman semua ke gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga itu depannya visualnya gambar para seniman sekarang. Oke. Nah dulu pertama kali gue. Oke. Dia mau beli terus gue bilang gue nggak bingung, gue nggak hargain gue. Nih lu gue ada program nih jelajah matahari, lu mau bantu apa gue? Mau bantu nggak gitu? Akhirnya dibantu disupport juga. Terus juga beruntungnya banyak brand yang mau dukung juga walaupun produk ya. Contoh produk apa? Kayak tas, jaket gitu. Brand apa? Baju anak-anak juga. Dulu ada Becus, terus ada Respiro juga ada. Terus juga ada brand-brand clothing juga. Nah itulah gue ngerasa akhirnya kayak ternyata kalau niat baik mah ada aja jalan gitu. Akhirnya ya udah seneng lah. Kan di sisi lain juga gue jual botol tumbler ini juga 30%-nya untuk beli krayon. Jadi sampai sekarang tuh tetap nabung buat beli krayon buat program jelajah matahari selanjutnya yang mudah-mudahan bisa di pertengahan tahun ini jalan lagi. Jadi si botol-botol ini memang sudah ada anggarannya disisihkan untuk yang project 1000 krayon itu. Iya benar. Ini gue mau nanya nih, nanti gue maksudnya untuk yang project si
jelajah matahari mungkin kita akan bahas lagi nanti, tapi gue basic ini karena tadi lo udah nyinggung soal ada merchandise kayak tumbler dan juga pernak-pernik ini, ada kertas, terus craft ini kan. Nah, ini memang sengaja lo gambar sendiri dalam arti yang kayak bukan cetakan. Enggak, ya. Kenapa? Karena kan awal kayak gini loh, kayak lu mau punya karya gua. Kan kadang-kadang kalau beli lukisan kita lumayan mahal. Iya. 4 juta, 7 juta atau sampai belasan juta. Nah, gue tuh pengen orang bisa punya karya gua tapi modenya kecil dan bisa dibawa kemana-mana gitu. Makanya idenya tuh itu. Terus juga kan kalau sekarang baru mulai rame yang kayak ayo pakai tumbler kurangin plastik gitu. Iya. Dan gua ngelakuin ini udah dari tahun 2021. Dulu pameran tunggal gue juga ada juga yang begini. Bisa ngelakuin pameran tunggal karena untung dari sini juga. Ini lo jual berapa? Contoh-contoh tumbler begini paling murah lo? Paling murah 200 paling kecil. Iya, 200.000. Iya, sampai 300 sampai 400. 400.000 paling tinggi 400-an. Paling tinggi 400-an. Ini berarti setiap botol akan berbeda, nggak mungkin sama ya? Beda. Oh. Nah, sama ada garansinya. Nah, itu teman gue kadang-kadang bilang lu ngapain sih jual terus ada garansi? Maksudnya gue karya yang gak mahal-mahal banget, tapi kalau kenapa ada garansi gitu? Nah, iya kenapa? Karena gue pengen tuh orang tuh ngerasa sebagai lu kolektor ya lu ngerasa dihargain gitu. Oh, gue beli produk lu terus ada jaminan juga. Jadi kalau misalnya ada gambarnya rusak, nanti lu bisa bawa kirim ke studio gue, nanti gue perbaikin. Ada nggak yang tapi begitu? Ada. Ada beberapa kali. Ada beberapa kali. Atau enggak minta di varnish ulang juga bisa gitu. Oke, jadi lo emang tiap hari gambar nih ya, makanya beda-beda nih. Iya, gambar. Oh, jadi nggak mungkin ditemukan botol yang sama, nggak mungkin ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Mungkin temanya ada tapi garisnya tetap beda. Pasti beda ya? Pasti beda. Terus di bawahnya juga di bawah apa? Di bawah sini juga ada tahun-tahunnya. Nah, kalau yang 2025 ini apa ini? 2025 oh itu bawahnya kena. Belum diperbaikin. Oh, belum diperbaikin. Nah, yang ini nih yang kayak tulisan dokter nih. Iya, kayak kayak resep jadinya. Oh, dia ada tahunnya. Betul. Ini tahun berapa nih? 2025. 2025. Oh, oke. Jadi informasinya ada di detail bawah botol. Betul. Itu dibuat kapan, di mana, sama tahun. Oh, materialnya apa sih ini di tumbler ini? Ini cat semua. Cat semua. Kalau dulu pakai spidol. Oke. Terus gue ngerasa kayak gue cupu banget gitu. Akhirnya gue pakai cat sekarang. Sekarang pakai cat ini. Jadi sabar ngerjainnya. Jadi satu tumbler itu bisa sampai 20-30 menit ngerjainnya. Kalau lagi nggak pusing. Sehari lo menghasilkan berapa botol? Bisa. Atau bisa bikin berapa ini? Bisa 3, bisa 4. Malah kalau ada teman-teman yang butuh merchandise gitu, gue bisa ngerjain sampai 50 kadang-kadang. Oh. Oke juga. Dan ini sengaja emang gambar ini supaya lebih menarik banget ya? Iya. Berbeda, nggak cetak gitu ya? Terus gue juga ngerasanya kayak lu tuh kalau orang yang punya tumbler gitu, gue juga sempet nanya juga kenapa lu beli tumbler gue, terus dia bilang kayak gue ngerasa beda bang ketika gue buka tongkrongan. Asik. Nah, itu gue jadi kayak sisi lain seneng juga. Iya. Terus juga kayaknya ketika lu punya tumbler ini lu bisa support seniman lokal gitu, yang survive tapi survive-nya nggak yang gede banget gitu, survive kecil dan berjalan gitu. Kalau dibilang laku, tapi ya gitu kadang-kadang sehari satu atau 2 hari sekali, 2 hari satu gitu. Kalau kita ngomong total dari dulu sampai sekarang, berapa botol lo udah dikoleksi orang? 500 botol? Lebih ada? Feeling gue sih lebih ya. Mantap. Itu belum yang termasuk kolaborasi ya. Kolaborasi dengan? Kolaborasi dengan brand. Biasanya kan ada beberapa brand yang ada yang begitu ya? Ada. Tapi dengan lo konsisten bikin, berarti 500 botol ada tuh ya? Iya. Kayak kemarin di Kompas TV. Itu acaranya Beginu. Itu juga sama, di merchandise-nya botol juga itu 50. Jadi 50 botol udah pasti dibeli sama dia? Iya, kolaborasi. Kolaborasi. Nah, itu menurut gue jadi kayak gue nya seneng lah, kayak karya gue bisa dibawa kemana-mana, bukan cuma dipajang di rumah aja gitu. Oh gitu. Betul. Kalau kaos bagaimana kaos? Nah, kalau dulu gue sempat produksi gitu, terus laku, terus ada momen dimana ketika gue bayar duluan, bajunya jadi, bajunya nggak laku. Oh, ada momen? Ada momen. Terus gue lu nyetok berapa banyak? Dulu 4 lusin. Oke, dan itu sama sekali nggak laris? Laris, tapi yang nggak yang secepat itu. Feeling gue tuh cepet.
Terus itu juga yang ngebuat gue kayak oh ya udah nanti kalau gue produksinya pre-order aja gitu. PO aja deh yang biar aman gitu. Betul. Ini kalau gini kenapa lo nyetok banyak? Apakah memang lo yakin akan habis? Yakin gue. Yakin? Nggak tahu dari mana tapi yakin aja lah. Lo merasa bahwa kalau tumbler berbeda dengan kaos lebih banyak lakunya si tumbler? Mungkin karena ini juga kayak gue kan udah jarang nih ngelukis di kanvas. Gue malah ngelukisnya di botol gini. Jadi gue ngerasa ya udah berkarya kan kalau orang kadang-kadang ngelukis di kanvas juga nggak tujuannya laku juga. Tapi senang gitu. Nah gue juga mungkin kayak gitu. Jadi yang penting lo enjoy. Yang penting gue enjoy. Gila keren sih kalau lo berpikir bahwa nggak ada keraguan pasti laku, itu mantap juga sih. Iya pasti laku. Iya. Lu berarti kalau dari segi kekaryaan yang di kanvas sendiri rajin? Enggak, kalau pindahnya ke botol ini. Oh, jadi kanvas nggak terlalu banyak? Banyak udah digambar semua, tapi sekarang tahun-tahun sekarang tuh udah lebih jelas ini. Iya, lebih jelas. Karena lu juga hidup dari si kekaryaan ini ya? Iya. Lu sekarang ada kerjaan lain nggak selain lu menggambar ini? Gua punya kedai. Oh, oke. Di mana? Di Bekasi. Oke. Namanya Sastra Kopi. Sastra Kopi, oke. Terus juga sekarang di studio juga buka kopi juga. Jadi teman-teman kalau misalnya mau main ke studio juga ada tempat kopinya juga. Di mana itu detail alamatnya? Di Bekasi juga dua-duanya. Nah, di mana maksudnya? Satunya di Jatiasih, satunya di Pekayon. Oh, dua tempat ini sama-sama jual kopi? Jual kopi. Dan bisa didatengin? Bisa. Oh, oke. Dan ya jalan sampai sekarang lah. Yang satu udah 6 tahun, yang satu baru 3 bulan. Berarti lo punya karyawan dong? Punya. Oh, lo menggaji karyawan itu? Menggaji. Oh, keren. Kalau dia mau libur waduh. Oke. Ada makanan juga atau hanya kopi aja? Enggak. Fokusnya di minuman aja. Makanan ada paling kentang doang kayaknya. Yang enggak berat-berat lah ya? Iya, betul. Jadi lo ya udah deh kayaknya sekarang ini udah fokus di tumbler aja, produksi dan karya baju gitu-gitu. Dan untuk galeri sendiri ada nggak untuk mencoba berpameran gitu? Nah, di Bekasi kan kita nggak punya galeri yang kayak Jakarta ya. Yang kayak mungkin Jakarta udah banyak galeri nih. Nah, Bekasi tuh nggak ada. Apalagi dari pemerintah gitu. Menyediain galeri nggak ada. Ada Bekasi Creative Center tapi tidak juga terbuka buat umum. Nah, akhirnya banyak tempat yang pada akhirnya membuka ruang pamerannya sendiri. Begitupun gua. Jadi gua ngambil peran di studio gua bisa teman-teman ikut mengadakan pameran di situ, tapi dengan tempat yang kecil. Jadi kayak mini exhibition gitu. Itu di Studio Matahari. Iya. Oke. Jadi kalau sekarang udah 3 kali pameran, ada teman-teman di sana yang 3 kali pameran. Sebaran ada juga. Dan mereka lebih banyak dari orang kayak menggambar basic seni atau di cafe atau bagaimana? Ada di cafe, malah ada dari kampus juga. Terus juga ada teman-teman yang emang khusus di seni juga ada. Nah, habis lebaran juga nanti ada yang khusus di seni. Nanti mudah-mudahan di Agustus udah pada ngelok semua di Agustus. Kayaknya ada teman dari Malang mau pameran juga di studio. Jadi lebih terbuka buat jadi ruang kreatif buat teman-teman yang mau adain pameran dan bingung pamerannya di mana. Studio gue bisa jadi opsi ya. Oh, gitu. Terus kalau untuk bagaimana lu memanage bahwa lu harus bisa berkarya yang sifatnya mungkin kertas atau tumbler itu bagaimana untuk bisa membagi waktunya? Biasanya gue malam nggak pernah tidur. Seriusan? Jarang. Gue tidur tuh biasanya kurang tidurnya kali. Karena ngerjain kayak gini-ginian. Ini emang kalau untuk sehari lu bisa menghasilkan berapa si tumbler? Lumayan lah, banyak. Oke. Kalau nggak pusing. Banyak itu berapa? Bisa 20 tumbler sehari. Kalau gue tipikalnya yang ngerjain kayak seminggu sekali gitu. Jadi sekali ngerjain banyak gitu. Lebih ke cetok lah ya? Iya, lebih ke kalau gambar karya-karya yang ini? Kalau yang ini kan banyak banget nih gue lihat nih. Nah, jadi ini tuh kemarin lukisan-lukisan pameran. Ini kertasnya apa namanya? Kertas GSM 350 GSM. Bagus loh ini kertasnya. Iya. Terus jadi karya color gitu deh. Iya, betul. Nah, jadi lukisan itu dibuat. Jadi gue punya pameran tuh judulnya Tadarus. Jadi dulu Tadarus tuh mengajarkan nilai-nilai di dalam Al-Quran lah. Nah, gue rubah pandangannya menjadi belajar nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Nah, jadi ini lukisan yang ceritain tentang hidup tapi dilukis terus-menerus setiap hari gitu, satu. Oke. Ini kalau misalnya dijual berapa harganya? Kalau kemarin sih kalau ada yang mau, kemarin berapa ya? Gue biasa jual barang baju, jadi ini buat bonusnya. Oh, oke. Dan semuanya benar-benar manual ya? Manual.
Manual yang sifatnya memang lo gambar sendiri gitu kan, pakai tekniknya lumayan ya. Tapi ada gini, kalau gue orang kan kadang-kadang mau punya karya gue ya. Heeh. Gue kadang-kadang mikir kayak karya gue tuh sebenarnya nggak seberapa. Heeh. Kadang-kadang mungkin 5 tahun ke depan gue bisa dilupain. Jadi kalau lu mau punya karya gue, mendingan punya karya gue sekarang gitu. Apalagi karya gue kertas yang nggak bisa bertahan lama gitu. Ya. Jadi lo berpikirnya udahlah kalau bisa lo koleksi, dan kenapa lo bikin kecilin supaya bikin orang juga gampang mau koleksi. Iya betul. Kalau boleh tahu harganya berapa? 250. 250 yang kecil-kecilnya. Iya. Di KP kalau dia beli kekaryaan atau tumbler dapat ini bonus. Bisa. Oh. Nah gue tuh tipikalnya seniman yang gak pelit. Oke. Kalau orang kan kadang-kadang, aduh kalau lu mau A, lu harus beli A, B gitu. Gue enggak. Jadi contohnya ada nggak yang beli tumbler terus gue minta ini dong kayak gini, ada? Ada baju malah sekarang. Kalau beli baju bang, kirimin gambar yang itu boleh ya bang gitu. Berapa? Satu baju gambar? Malah 100 enggak. Orang beli baju tuh 170 masa. Dapat ini? Dapat itu gue kasih. Oh. Tapi gue yang gue buat baru. Satu. Oke. Jadi lu merasa bahwa sudah oke dengan aktivitas lo yang sekarang ini, artinya memang udah tipikal gue mengambil jalur ini. Iya. Oh, oke. Gue punya mimpi sebenarnya. Apa tuh? Entah kapan ya. Kapan. Oke. Pameran di galeri gue pernah walaupun gak banyak. Iya. Gue tuh pengen bisa keluar negeri karena gambar. Tapi sudah mencoba untuk apply atau beberapa program gak di luar sana? Pernah, tapi karena mungkin informasinya gue sedikit ya, atau kadang-kadang kan gue nggak skena gue atau teman-teman gue nggak ada yang aware ke sana juga. Jadi gue lebih sulit buat nyari informasi itu. Jadi kayak ya udah biarin jadi impian terakhir lah. Bukan terakhir sih, impian besar lah. Iya. Gue bisa berkarya di luar negeri atau mungkin pameran di luar negeri. Tapi nggak tahu caranya, biarin lah. Iya. Biar berjalannya waktu. Mungkin lo dengan cara banyak apply, banyak komunikasi dengan orang-orang atau organisasi yang bisa membawa keluar. Gitu. Kalau model-model yang scraft kayak gini berapa? Kalau scraft kayak gini dia 120-an. 120 kaos 175. Dan laris juga ya? Laris. Ini juga laris. Oh. Ini sisa dong. Sisa nih ya? Iya. Oke. Gitu. Mati. Apa enggak kalau suara enggak aman. Dia enggak, karena lo goyang. Oh iya. Ya, sekarang udah kan? Iya udah. Iya, goyang-goyang enggak apa-apa, dikit emang. Oh gitu. Sampai sekarang juga ada yang nawarin buat pameran di galeri. Oke, di daerah mana? Galeri mana aja. Oke, udah tunjuk. Nah, kenapa tidak dilakukan? Nanti dilakukan. Jadi sekarang lebih santai. Iya, kalau dia bilang tinggal buat proposalnya aja katanya. Oh. Nanti gue bantuin cari galeri di mana aja, ya udah. Berarti udah ada yang nawarin, tinggal gue jalanin. Ya udah berjalan. Tapi pingin memang. Pengen, tapi yang enggak se-effort gitu doang. Kayaknya gue bukan tipikal penjilat galeri gitu. Oke. Kalau ada galeri yang mau, oke, enggak juga enggak apa-apa gitu. Kadang-kadang gue lebih senang hidup dengan, gue ngerasa ya, gue lebih senang hidup dengan secukupnya aja. Terus gue juga punya orang-orang di sekitar, apalagi istri gitu yang gak minta macam-macam gitu. Jadi untungnya mendapatkan istri yang tidak neko-neko. Iya, jadi tenang-tenang aja gitu. Malah kalau ada rezeki gede kayak kaget, kayak oh kok bisa ya? Padahal emang bisa. Iya. Lu berarti dengan kelakuan lo yang berkarya seperti ini, orang tua bagaimana? Terima aja. Yang tadi bilang awalan berkarya yang hanya itu aja. Maksudnya nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Sampai abang kan rata-rata kerja di kantoran. Iya, maksudnya dia langsung mengcompare pasti kan. Terus kok nggak mau ada juga PNS juga. Nah gue doang yang kerja di gini. Dan yang gue seneng sekarang tuh mereka memaklumi kerjaan gue. Sampai ngerti ya? Iya, sampai gue buat studio. Terus apa didukung, kayak butuh apa gitu. Bikin studio itu lu duit dari mana? Duit sendiri. Dari kayak gini? Dari kayak gini. Awalnya megang 5 juta. Lu bikin apa? Artinya lu bikin rumah atau beli rumah atau lu membangun? Nah awalnya itu tanah warung gitu. Warung keluarga. Tapi ditinggal semenjak orang tua gue udah gak ada tuh. Nah akhirnya gue alihin ke studio. Nah kirain gue renov itu murah. Ternyata mahal banget. Berapa habisnya? Gue habis di 30 atau 25 gitu. Tahu gue pikiran duit dari mana tahu. Tapi pas udah jadi baru kepikiran. Oh ada ternyata duitnya gitu. Jadi lu mencoba membuat karya atau bikin ini untuk mengumpulkan uang, diarahkan untuk merenovasi studio itu. Dan sekarang jadi studio ini. Gak tahu dah, bingung dah. Habis 30 juta. Iya. Oke. Ada aja gitu kayak. Itu memang impian lo mempunyai studio yang bagus gitu. Nggak bagus sih, tapi ada lah. Ada. Gue pengen tuh ngelukis ada AC-nya. Oh gitu. Dulu kan di gudang. Dulu tuh malah gue ngelukis nih. Sebelum gue ngerasain sekarang, dulu gue ngelukis di
kayak bareng ada kan di gudang tuh ada tikus gitu, terus pakai kipas angin, terus siang-siang gue nggak bisa ngerjain karena atasnya panas banget gudang. Terus gue setiap ngelukis itu ada suara jet pump karena sebelah kanan gue jet pump. Jadi kayak gue ngerasain udah cukup lah sampai situ. Sesekali ngerasain yang enak. Berapa tahun lo di 4 tahun berarti kondisi gudang itu? 4 tahun. 4 tahun. Terus kehujanan tuh gue ngelukis, terus hujan netes tuh gue minggir gitu. Jadi gue bukan seniman yang lahir enak. Iya. Oh, dengan cara bagaimana lo untuk berusaha mengumpulkan dana, lo membuatlah studio impian lo. Iya. Dan lo merasa studio lo sudah jadi impian lo yang emang begini sih yang gue pinginkan atau gimana ya? Atau masih ada kurangnya? Ada lah. Apa? Kurangnya apa? Kurangnya wifi. Oh, wifi kan bisa dipasang. Bisa, itu bisa. Kayak enggak maksudnya kayak hal kecil doang sih gua, enggak yang tipikal yang kayak mau A, mau B, mau C. Kamar mandi ada lah. Ada semua lengkap. Bisa tidur juga di situ. Bisa ya? Di daerah Bekasi mana ya? Jati Asih. Jadi semua orang bisa mampir? Bisa mampir. Boleh ya? Boleh. Oh, karena juga bisa melihat lo gambar juga tuh. Kadang-kadang. Gua soalnya kadang-kadang tuh ya malam-malam kalau ada yang datang gue lebih seneng ngobrol. Oh. Nah gue tuh tipikalnya yang enggak, gue baca tuh jarang ya. Tapi kalau ngobrol terus nonton film terus diskusi mau tahu hal-hal kayak gitu gue lebih seneng. Lu malah kayak tertarik banget untuk ngebahas gitu-gitu ya? Iya. Sampai ngobrolin percaya atau nggak percaya, mau tuh masih sesuatu hal yang tabu tuh menurut gue menjadi sesuatu hal yang menarik. Mistis. Ya gitu. Konspirasi. Kayak lucu gitu. Lu kita coba masuk yang itu deh. Tadi kan emang gue udah dengar juga soal si jelajah matahari. Itu sebenarnya goalsnya apa sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin goals banget, gue tuh pengen punya tempat di setiap kota itu tempat belajar. Setiap kota ada tempat belajar. Iya, yang mungkin namanya entah terserah mereka, tapi yang support dari Jelajah Matahari. Biar apa? Biar anak-anak kecil di sana setiap weekend ya, karena kita concernnya di weekend. Biar teman-teman anak kecil di sana setelah sekolah itu ada tempat bermain dan juga belajar di ruang-ruang itu. Pengennya kayak gitu di setiap kota. Tapi tujuan lo membuat itu tuh apa sebenarnya? Pinginnya ngapain atau pinginnya apa sih gitu? Biar apa gitu istilahnya? Udah kayak biar mantep. Tapi maksudnya aku tuh kayak nggak tahu, gue sampai sekarang aja kadang-kadang nanya kayak buat apa ya gue bagi-bagiin krayon ya kadang-kadang gitu. Mungkin kalau gue nemu jawabannya sekedar itu aja, gue ngerasanya. Dan beruntungnya gue belum nemu jawaban yang masih gue cari. Tapi kalau buat tujuan akhir tuh yang kayak punya rumah belajar di setiap daerah, itu sebenarnya harapan gue. Tapi emang nggak butuh. Itu membutuhkan budget yang besar banget, yang gue harus kumpulin terus-menerus. Kayak gitulah. Sebenarnya kan dengan apa lo impikan jelajah si matahari dan lain-lain itu kan untuk bisa meringankan produksi lo bisa kerjasama. Bisa. Nyari sponsor misalnya. Mungkin dari ada yang denger ini. Nah makanya itu kenapa lo tidak mencoba ngajuin ke brand atau sponsor? Ada. Nanti kalau ada berangkat jelajah matahari lagi ngajuin. Soalnya ini baru masuk juga di kitabisa.com. Lo yang bikin atau siapa yang bikin? Dia mereka yang bikinin. Jadi gue ada sebagai influencer. Tapi belum gue sebarin linknya. Karena gue kadang-kadang gak pede gitu. Kayak anjir, emang gue influencernya gitu. Terus juga kitabisa.com ya. Ya ada jelajah matahari. Terus juga ke depannya gitu. Gue juga nggak cuma gambar aja pengennya. Lo pengen apa? Pengen belajar membatik juga sama tali menali. Yang ujung-ujungnya targetnya lagi bukan cuma anak kecil, tapi ibu-ibu atau anak-anak muda yang outputnya produk mereka bisa dijual. Jadi memang pinginnya kan sebenarnya memberikan pelatihan ke anak kecil atau orang tua yang endingnya mereka bisa survive sendiri. Betul. Soalnya kemarin selama gue perjalanan gitu kan, sebelum ngajar anak-anak kan gue ngobrol sama yang dewasa, rata-rata mereka tuh ngomong kayak gini mulu. Iya enak tinggal di kota, kerjaannya enak gini. Mau tuh gue gak bisa nerima itu. Kalau lu kreatif, apalagi sekarang ada media sosial, lu bisa survive. Nah maksud gue workshop atau ngasih tahu ke mereka caranya gimana. Nah itu gue juga pengen ngajarin gitu. Jadi lu pingin bahwa mereka jangan coba untuk mengeluh aja ya, tapi bergerak dan membuat gitu ya. Betul. Oke. Lu kalau misalnya ngomong berkesenian yang kayak seperti ini ya, ini kan sebenarnya memang udah jadi rutinitas lu tiap hari gambar. Apa ada titik jenuh gak sih? Ada. Itu bagaimana lu untuk
mencoba biar nggak bosen tiap hari gambar deh. Orang kan bilang art block gitulah. Apa tuh? Bahasa kerennya pusing sih. Oke, tapi lu punya siasat apa dan bagaimana lu melakukan supaya tidak boring atau bosen? Gue sih tipikalnya simple ya, keluar ngerokok. Udah lumayan bisa balik lagi? Iya, balik lagi gitu. Menurut gue jangan dibawa pusing. Berkarya kalau udah pusing bukan berkarya. Lu kerja namanya. Iya. Tapi kalau lu apa sih, kayak pusing gitu, ngeluh terus gitu ya. Terus udah gak usah berkarya, lu nyari yang lain aja. Soalnya gue pun kalau gue pusing gue gak bakal berkarya sampai sekarang. Yang penting adalah kuncinya tidak merasa terbebani dan tidak kayak jadi apa istilahnya kepaksa gitu ya. Iya, kalau kepaksa ya nggak enak. Iya. Apapun yang dipaksa sebenarnya nggak enak. Betul. Jangan pernah ngomong ngelukis itu adalah self healing kalau lu masih ngerasain pusing. Tapi kalau kita ngomong soal oke, lu lumayan tiap hari kekaryaan, berkarya dan nyot ini ada apa cerita-cerita ini tuh apa benang merahnya lo ngangkat apa gitu ada nggak? Ada. Ini apa? Mau contoh nggak? Boleh contoh, boleh dong, contoh dong. Ini kan banyak banget gambar lo nih. Nah ini sebenarnya kalau ditanya ini artinya semua apa gue sedikit banyaknya lumayan tahu lah maksudnya. Oke. Semuanya ini emang lo kumpulkan dan semua ada artinya ya? Iya. Nah, oke. Ini salah satunya inilah. Nah itu apa? Nah ini kan gue banyak kayak nulis ini huruf Arab nih kayak ya, ha, ta. Oke. Ada unsur Islamiknya juga ada. Nah kalau yang kayak gini yang enggak ada sebenarnya. Tapi apa ya, gue mencoba intuisi gue bergerak gitu. Jadi gue merasa ini adalah orang yang berserah diri sama hal-hal sederhana. Nah kan konsep tadarus yang gue pakai itu. Namanya kenapa tadarus ya? Karena kan belajar nilai-nilai. Tapi kalau di agama itu belajar nilai-nilai agama. Oke. Nah di dalam agama ada kemanusiaan. Nah gue ngambilnya nilai-nilai kemanusiaan gitu. Jadi bagaimana caranya manusia menerima hal-hal kecil. Yang sering dilupain. Padahal komponen-komponen ini nih adalah kumpulan dari doa. Nah kan doa itu kan ada huruf-hurufnya tuh. Ada alif, ba, ta, da. Nah hal-hal kecil itu yang menjadi sesuatu yang bisa kita ucap. Tapi tipikal orang berserah diri ketika tiduran ini gitu. Emang orang tua lo ngasih nama lo Habibie cocok sih sebenarnya. Kekasih, artinya nanti kekasih. Kekasih ya, iya. Maksudnya kan tetap ada unsur Islamiknya itu. Jadi mencoba sebenarnya melihat tentang kayak keseharian orang gitu-gitu ya, sebagai pedoman hidup gitu-gitu ya. Oh gitu. Jadi penuh makna ya sebenarnya. Penuh makna. Gua nggak mau jadi seniman sebenarnya. Kalau orang tanya lu mau jadi seniman kayak gimana, gue mencoba untuk tidak menjadi seniman yang mengada-ngada. Gue mau menggambar dan berkarya dengan apa yang gue mau dan gue suka gitu. Karena kan gue liat ini kan kayak ini gambarnya ya random apa bebas, padahal nggak gitu ya? Nggak. Ada ceritanya ya? Ada. Oh, gokil. Nah terus juga kan biasanya kalau di gambar gue ada gambar bunga sama matahari biasanya. Selalu ya? Nah bunga itu ceritain dikala suka dan duka. Oke, karena bunga tuh hadir ada suka dan duka. Jadi pengingat. Nah kalau matahari yang tadi tuh yang termisan. Bagaimana momen tiap hari harus dikena sinar matahari, terus memberikan manfaat. Iya, banyak. Kayak gini-gini ada tanaman, tumbuh. Oke. Tapi kalau untuk ada semacam komentar miring atau komentar yang sifatnya mungkin tadi lo sudah juga awal cerita yang kayak menjatuhkan gitu, buat lo sendiri bagaimana menanggapinya? Semakin berjalannya waktu gue ngerasa biasa aja lah kayak lu. Ada nggak lo paling inget yang nih parah banget komennya, ada nggak apa? Ada. Apa dia berkata apa? Kayak gambar lu kayak anak kecil gitu. Oke. Kenapa marah? Biarin aja dong. Iya, maksudnya nggak kayak gambar lu mungkin lebih kayak gambar lu biasa aja, gue juga bisa gitu. Iya biarin aja, lu bikin dong ya kayak lu bisa, bagus gitu aja. Nah beranjaknya gue waktu ternyata gue ngerasa dia nggak bisa gitu. Kan bilang gambar lu kayak anak kecil kayak gitu mah gue juga bisa. Silahkan, monggo lu gitu aja. Maksudnya lebih lapang dada aja, jangan marah malah. Dulu marah, kalau sekarang kayak nerima aja, kayak biasa. Lo balikin aja, lo bisa, bagus, lakukan aja gitu. Silakan, monggo gitulah. Dulu sempat kepikiran gue mas. Lebih kayak nggak enak kali, apa gimana? Iya. Perasaan jadi kayak gimana gitu? Iya. Drop gitu. Dari drop gitu. Awal-awal. Iya. Kamu terima kata-katanya apa sih sebenarnya? Kayak itu doang kan? Kayak gitu. Tapi kan kayak gue itu mah gue juga bisa. Ya itu kan kalau gue sih gimana?
Oh bisa, bagus. Kalau gue gituin. Kalimat itu jatuh di mana momen gue sedang idealisnya. Jadi kayak terpukul lah gitu. Tapi ya udahlah biarin aja gitu. Ya biarin aja. Lagian juga kita istilahnya ya semua kayak bayar listrik apa juga nggak dari dia. Betul. Iya, kita nyari duit aja ya kan istilahnya. Jadi omongan itu mah biarin aja. Kecuali dia ngasih lo duit, nggak? Nggak. Nah, udah lah, ngapain lo pusingin kayak gitu. Jadi emang harus menurut gue sih kayak masa bodoh ya konteksnya. Karena apa yang kita lakukan ini kan buat diri kita yang tidak merugikan orang lain. Betul. Kecuali lo merendahkan orang kan nggak ada. Iya. Boleh balik lagi gitu. Boleh. Yang gue yang jelajah matahari itu yang movement itu ya. Kadang gue kepikiran kayak gini loh, Mas. Di Indonesia seniman lebih daripada 1.000 orang. Betul, lebih banyak banget. Ada jutaan. Kalau satu seniman punya movement atau gerakan apapun itu, menurut gue Indonesia lebih baik. Tapi kan yang sayang sekarang seniman udah pada egois. Mikirin dirinya sendiri, yang penting karyanya laku. Menurut gue lu punya movement di luar apa yang lu lakuin. Menurut gue Indonesia lebih indah. Betul, bisa saling membantu ya. Iya, anggaplah gue fokus di dunia pendidikan anak yang gambar. Terus temen gue fokus di dunia pepohonan. Terus ada yang satu lagi di recycle. Kebayang kalau 1 juta seniman itu mereka punya movement sendiri. Menurut gue lebih bakal indah dunia ini. Kan tadi mungkin di era fase lo gambar-gambar ini ada yang sedikit mengkritisi atau komen gak enak. Lah lu menjalankan jelajah matahari ada gak yang komen juga? Gak ada. Cupu orang-orang. Gak komen. Gak ada. Jadi kan biasanya ada orang yang selalu ya maksudnya netizen istilahnya kayak apapun yang kita lakukan pasti ada komen. Ya mungkin ada lah komen tapi belum kedengeran aja. Belum kedengeran. Tapi yang sangat kedengaran adalah wilayah gambarnya. Iya, wilayah gambar. Kalau untuk yang jelajah matahari enggak. Malah ini beruntung senengnya gue ya. Jadi kadang-kadang ada yang DM ke gue. Bang, gue juga bagi-bagi krayon di kampung gue. Oh, kayak ada pergerakan yang ditiru. Iya, dan gue seneng kayak ternyata gerakan apa yang gue lakuin memotivasi orang lain untuk melakukan. Ibaratnya dia mencoba melihat sosok lo jadi influence, dia melakukan juga di daerahnya. Bagus lah. Itu gue seneng banget. Lo dijadikan panutan. Ibaratnya kayak Rasul punya jemaah gitu ya gak? Tapi gue punya intinya gue seneng banget ketika. Berarti nama lo udah Gus. Jangan. Ya. Gue mau jual Gus air Habibi. Kemarin ada air. Ini kan lo kasih air juga lo doain nih, set. Doa seniman nih. Iya, maksud gue gitu. Tapi lo menganggap diri lo apa dengan kegiatan lo yang seperti ini? Menganggap emang seniman atau apa ada istilahnya? Orang-orang bilang gue seniman. Oke. Tahu sih kadang-kadang konyol lah gue bilang gue penyanyi dah. Lu nyanyi. Gue pengen menjadi penyanyi dulu juga sempat. Coba nyanyi silakan. Dia enggak apa-apa loh. Oh, tidak kayak impian lo. Iya, dulu sempat. Kenapa lo berpikir lo mau jadi penyanyi? Kayaknya lebih gampang lah nyanyi buat. Enggak juga dong, susah. Enggak kayaknya nyanyi. Kayaknya susah juga itu. Pengen nyoba sih kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kalau kan seniman juga nyanyi. Iya, seniman juga. Iya, makanya metodenya lebih terbuka aja gitu. Gue pengen seneng orang-orang nyanyi apa yang gue nyanyiin. Oke. Jadi lo yang bikin ini itu semacam dilabelin kayak apapun terserah gitu orang. Iyalah, terserah lah. Tapi orang tua gimana? Kamu ngapain sih? Mending kerja, ada gitu tapi pernah gak? Ada. Kalau ditanya kayak lu pernah kerja di kantoran, pernah kerja jadi guru, apa gue pernah juga ngerasain kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, kerjaan itu jadi pelajaran buat gua gitu. Tapi emang gue buat tipikal yang duduk berjam-jam untuk ngerjain sesuatu nggak bisa. Ternyata. Jadi benar-benar ya udah kayaknya melakukan banyak hal kayak gini. Ya gue ngerasa udah cukup. SD, SMP, SMA, kuliah gue duduk di bangku udah cukup. Oke. Lu S1 lulus? Alhamdulillah lulus, dibantuin namanya istri juga. Oh, yang tadi ya sempat kuliah tuh nggak lanjut ya? Gue sempat ngedon soalnya kayak udah ngapain sih jurusan S1, jurusan pendidikan paling-paling jadi guru. Kalau ngomongin gaji juga guru nggak gede. Palingan 300.000, 400.000. Masa sih? Iya. Lah emang kalau di swasta bukan gede? Ada yang gede, yang hoki. Iya. Tapi gue ngerasa kayak gitu dulu, sempat kepikiran kayak gitu, ngapain sih lulus, udah gue tinggalin aja kuliah. Tapi ternyata effort kuliah bukan lagi tentang output lulusnya. Tapi baik, gue ngerasa banyak momen gue menemukan diri gue juga di fase-fase kuliah, termasuk gambar ini juga sama. Termasuk gue bisnis kopi juga sama di kuliah juga. Jadi gue ngerasa harus dituntaskan. Terus juga itu kepinginan orang tua gue juga gitu. Makanya buat
mungkin teman-teman di luar sana ya yang mungkin kuliah lu masih dibayarin sama orang tua, ya kuliah lah bener yang bener-bener gitu. Kalau dulu gua kan kuliah nggak dibayarin, bayar sendiri apa sendiri. Jadi ngelihat temen yang kuliah dibayarin sama orang tua terus bandel tuh kayak bodoh gitu. Iya, iya. Berarti lu emang si S1 itu lulus akhirnya dengan statusnya pendidikan agama. Iya. Apa SPD. gelarnya apa? SPD. Ya dulu SPDI. Sekarang SPD aja. SPD aja. SPD aja. Oke. Oh. Tapi sebenarnya dengan perlakuan yang apa istilahnya project lo Jelajah Nusantara kan sebagian buruh juga. Iya, dulu gue sempet nyesel masuk pendidikan ini. Kenapa? Ya karena itu yang tadi outputnya cuma jadi guru doang gitu-gitu. Tapi sisi lain gue merasa bersyukur karena gue masuk ke dunia pendidikan, gue sadar bahwasanya pendidikan Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Wih, gila. Gimana coba dijelasin dong. Iya. Sedang tidak baik-baik aja itu gimana coba? Ya kan karena juga sebenarnya bisa dilihat dari media sosial dan lain-lain. Terus tapi kan bukannya sosial media itu juga harus kita saring, belum tentu benar. Iya, nah sayangnya orang-orang tua tidak membatasi anak-anak untuk bermain gadget dan media sosial itu. Oke. Akhirnya kayak misalnya anak bandel nih atau anak banyak omong nih dikasih HP. Nah itu yang nggak bagus. Apalagi kadang-kadang nge-reels. Mending dikasih krayon sama kertas. Iya. Apalagi kan kayak ya video-video itu kan simple dan jadi. Nah efeknya takutnya anak-anak tuh mau sesuatu yang praktis. Kayak mau sepeda ya udah praktis. Kalau dulu kita mau sepeda mungkin suruh usaha apa dulu atau dapat ranking dulu. Jadi ada effort. Kalau sekarang udah nggak ada effort. Mau A harus dapat A, B harus dapat B. Oh gitu. Jadi lo merasa memang ada kayak kritik-kritik itu yang kepikiran-kepikiran yang mungkin pingin lo coba sampaikan dengan cara-cara gambar-gambar ini atau project-project yang kayak salah satunya Jelajah Matahari ini. Betul. Oh gitu. Tapi dari sendiri ya, dari diri lo sebagai yang lo Habibie dan Secret of the Sun ini, goalsnya apa sih sebenarnya yang pingin banget lo pingin capai itu apa? Lo pingin ngapain? Apakah lo pingin ada di galeri yang bagus pameran tunggal atau pengen punya rumah yang bagus dengan studionya atau pengen punya mobil apa ada apa goalsnya apa? Tadi kalau punya mobil gue nggak bisa naik mobil. Kan bisa pakai supir. Yang penting punya dulu. Iya. Nggak masalah. Ya boleh. Iya kan yang penting punya dulu. Tapi nanti dulu dah. Oke. Pinginnya apa? Kalau mobil kayaknya enggak. Terus kalau rumah udah ada. Iya udah ada. Alhamdulillah. Terus kalau studio itu udah termasuk rumah ya? Iya bisa ditidurin juga. Terus kalau tadi gue pengen keluar negeri tuh. Oh keluar negeri itu kan konteksnya apakah hanya liburan? Liburan dan berkarya juga. Liburan berkarya itu gini. Artinya lu bisa aja berangkat tapi kan tidak melakukan aktivitas pameran atau apa. Nah lu pinginnya gimana? Iya kayak gitu. Cuman pingin datang misalnya negara mana yang lo mau datengin? Siapa tahu dengan ada ini kan orang bisa ini sebenarnya impian gue paling kecil ya dulu gara-gara gue suka sepeda juga ya. Sebenarnya gue pengen ke Inggris tuh. Ke Inggris. Kan ada sepeda-sepeda dari Inggris yang masuk Indonesia tuh. London taksi gitu-gitu atau enggak ke Itali. Oh. Kan dulu ada merek sepeda namanya Geostorino. Terus yang lain. Lo emang suka main sepeda? Iya main sepeda juga gue. Sepeda main Vespa. Sesuatu yang berkendara gue seneng lah. Oke. Kecuali mobil. Kecuali mobil. Nah mudah-mudahan gue bisa keluar negeri lah. Apalagi gue pengen ke Swiss tuh, pengen banget ngopi pakai sarung. Oh di sana. Iya. Lo di Garut juga bisa ngapain? Itu kan gunung-gunung juga. Tapi kayak Majalengka itu sama tuh. Tapi kayaknya effortnya beda. Oke. Terus juga udahlah kayak gitulah. Paling yang pengen gue ke itu doang tadi Inggris. Enggak, tapi ke Inggris itu dalam rangka lo jalan-jalan doang, datang ke galeri gitu-gitu, tidak melakukan aktivitas pameran maksudnya. Kalau misalnya ada kesempatannya lebih bagus. Atau lagi kan New York tuh ke daerah Bronx gitu. Gue suka hip hop soalnya dikit. Lo udah ada paspor? Belum. Nah, mending kalau saran gua nih ya. Biasanya kalau ada niatan mau begitu, meskipun kita belum tahu berangkat kapan, lo bikin dulu. Oke, siap. Itu dengan cara gue nggak tahu kenapa gue pernah ada momen juga yang kayak pingin sesuatu perintilan dulu belinya. Misalnya kalau pengen punya mobil beli peleknya dulu. Jadi lama-lama ada gitu beneran. Menyemangati. Iya kayak sepeda gue ngebangun sepeda gue beli joknya dulu. Jadi lama-lama kebangun tuh. Iya, nah lo kayak gini berarti lo bikin password dulu kan nggak ada ruginya. Betul. Iya kan kalau tiba-tiba besok lo berangkat kan udah ada password. Betul. Nah kalau misalnya besok berangkat lo nggak ada, nggak gagal lo. Oke siap. Nah, jadi saran gue lo bikin dulu. Nggak ada salahnya. Kan kalau lo kalau ada tabungan dikit lah ke Malaysia juga lumayan. Iya benar. Belajar untuk bisa ini dulu kayak
cekin di bandara, ngecek gitu-gitu. Iya, mulailah. Gitu, ya kan? Terguat. Iya, lu buat dulu nggak ada salahnya. Oke. Atau lu umroh dulu deh. Hah? Umroh kan keluar negeri juga. Iya, boleh. Itu malah lu berkah. Boleh. Di sana udah berdoa lebih bisa mau ke Italia, ke Inggris. Mudah-mudahan lah. Iya dong. Iya udah. Bener dong, ya kan? Itu di umroh itu mudah-mudahan lah rezekinya di tahun-tahun ini. Ini kan tadi lu udah cerita tumbler aja lu bilang sehari bisa ngerjain 20. Harus percaya. Apa? Harus percaya. Iya, harus percaya. Iya kan? Okay. Lu udah bikin begini kan kalau nggak diniatin pastinya ada lah ketemu jodohnya si pemilik inilah. Kadang kita juga suka melihat lo kan di pinggir jalan ada bapak bawa gotong-gotong sapu ijuk apa, dia nggak tahu siapa yang beli tapi dia jalan aja. Iya. Nah itu ibaratnya kalau gue jadi banyak pelajaran tuh begitu tuh. Dia aja yakin kalau akan laku kok. Berarti kalau buat paspor gue tetap harus buat. Iya dong kalau beli gua, lu nggak ada ruginya juga. Iya benar. Berapa bayarnya berapa itu pegang aja dulu gitu. Jadi kalau tanya Mas ada paspor ada. Nah mau kemana gitu? Itu modelnya. Kalau sekarang gue tanya lu belum ada kan? Belum ada. Nah nggak jadi berangkat gitu maksud gua, nggak ada ruginya. Oke lah. Kalau ada rezeki tapi kalau bisa umroh juga menarik. Iya umroh. Gitu. Karena kan lu juga. Ini juga sama sih. Mudah-mudahan lah ya di jelajah matahari ke depan. Gue pengen ada program tambahan. Apa tuh? Jadi kan beberapa tempat kan kadang-kadang gue tidur di masjid juga. Nah itu kan gue pengen naruh Quran gitu. Sebenarnya ada istilah wakaf Quran. Itu gua sama wakaf sajadah kayak gitu-gitu. Menurut gua karena lo ada unsur pendidikan agama, ada baiknya juga melibatkan. Iya, mudah-mudahan lah di jelajah matahari. Lo kenapa nggak mencoba bikin poster tulisan ayo siapa yang mau istilahnya untuk beramal wakaf atau beramal bersama karena gua ada project ini di sini projectnya gua nanti ngajarin anak kecil istilahnya mungkin habis dia belajar ngaji lo ajarin gambar dikasih kayak gitu-gitu. Boleh lah. Jadi duniawinya dapet, akhiratnya dapet, balance tuh, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Ramadan juga. Iya, Ramadan tuh kadang kita dikasih ide-ide yang bagus. Iya betul. Gitu kan kalau kata lu tadi ada niat ada jalan. Betul. Iya. Itu kita nggak tahu. Apalagi lu lebih paham lah pendidikan agama. Gua kan nggak pendidikan agama, lu lebih paham lah biasanya tuh begitu. Lumayan lah. Itu dia. Jadi dengan gambar-gambar begini, saran gue yang jelajah Nusantara. Lu tetap lakukan, tapi kalau ternyata lu di perjalanan touringnya pakai Vespa lo ini menghampiri misalnya pondok pesantren, lo masjid, nah lu jangan juga hanya gambar, tapi misalnya tadi kalau ada sedekah dengan cara wakaf Quran atau sajadah atau mukena gitu, lu pernah bikin mukena dengan motif-motif lu gak? Belum. Coba deh, tapi jangan gambar muka yang lain. Belum. Nah itu saran juga buat lu bisa buat mukena atau yang berhubungan sama kalau sarung udah laris. Lumayan lah. Ya udah kalau udah bikin boleh tuh dilakukan. Peci menarik ya. Boleh nggak tuh ya? Boleh aja sebenarnya. Lu kan lebih paham agama. Boleh nggak digambar? Boleh ya. Tapi intinya kan sebenarnya nggak mengganggu yang. Jangan ada muka-muka. Iya. Bunga-bunga atau apa nih boleh tuh peci gitu. Karena lu bisa dalam rangka edisi bulan Ramadan, ya gak? Sajadah gitu kan saya. Itu saran buat lo gitu. Bisa siapa tahu jadinya balance tuh. Benar. Gitu. Lu sendiri yang sekarang ini istri ngedukung? Dukung. Terus mereka pinginnya apa? Si istri pinginnya apa? Pengen duit. Ya itu mah wajar, lo kan sebagai imam gimana? Makanya kita usahakan. Iya kan, yang penting tapi dukung kan? Dukung. Oh ya 100%. Malah kadang-kadang kan kayak WhatsApp terus kayak DM atau apa dulu dia yang balesin. Oh, jadi ini dong dia sekretaris pribadi, sekfri. Oh, asisten pribadi. Jadi kalau butuh apa dia sampai gua kadang-kadang butuh cat tuh butuh apa kadang-kadang gua bilang dia soalnya dia yang cepet kerjanya. Maksudnya lu suruh dia beli? Iya dia yang pesan-pesan online. Oh, bukan dia suruh jalan ke material kan? Wah itu jadi pembantu dong. Kadang-kadang gue nggak kepikiran kalau nggak ada dia tuh gue pasti jadi orang yang paling males. Karena lu nunggu-nunggu. Iya. Numpuk masalah lah gitu. Kayak ketemu apa entar gitu. Tapi menarik sih kalau lu melakukan aktivitas kesenian ini terus ketemu jodoh yang support itu gue rasa sih bakal boom sih ke depan tuh. Karena jadi seirama nih, sefrekuensi kan. Malah kadang-kadang gue banyak debatnya sama dia. Nah itu yang gue senang. Jadi setelah gue nikah gue nemuin orang yang bisa diajak ngobrol. Emang bini lo backgroundnya apa?
Sama pendidikan juga. Oh. Dulu adik kelas gue kuliah. Oh, adik kelas. Paling bisa lo emang lo kan junior kan nggak mungkin ngelawan senior. Nurut dong. Pasti. Oh iya. Jadi tapi dia ini dengan lo gambar gitu ngerti. Ngerti. Karena kan ada misalnya nih. Malah kadang-kadang disuruh gue kayak kan gue tumbler abis nih. Udah bikin lagi dong, jangan males. Kayak gitu. Bagus dong. Jadi kayak ada effortnya, ternyata ngasilin ya gitu. Kaget juga dia. Kaget lah. Kan kalau misalnya nih ya, lu aktivitas menggambar tumbler di kertas, di kanvas apa di semuanya ini, ternyata jodoh lo bukan yang memahami lo. Pasti dia akan kayak ngapain sih lo udah kerja PNS, kerja kayak itu jadi berat kan lo pasti. Berat. Karena dia tidak mengerti apa yang lo lakukan. Betul. Jadinya jadi kayak mau sebagus apa gambarnya, mau seberapa hasilnya gitu, kalau dia merasa bahwa lo jelek aja gitu kan. Jadi nggak enak gitu. Gue kadang-kadang malah kalau gambar nanya pendapatnya ini bagus nggak gitu. Kadang-kadang ya saking gue nggak pedenya terus gue harus bertanya ke stylist siapa gitu kan, kalau istri nggak mau ngebuat suaminya juga ambrul juga gitu atau kelihatan jelek gitu, makanya gue nanya ke dia bagus nggak kan, bagus. Ada yang bilang dia jelek gitu ada? Ada. Terus biasanya kalau lu bilang jelek gimana? Gue pikir-pikir lagi. Pasti bagus. Tapi yang penting ada obrolan. Ada obrolan. Beruntungnya tuh gitu. Tapi kadang-kadang berantem mulu. Nah berantemnya juga banyak dari kerjaan proyek-proyek seni juga banyak. Kayak misalnya kadang-kadang kan kebutuhan gue sebagai pengkarya kan butuh sesuatu hal yang susah dimengerti sama orang normal. Contoh? Kayak gue maunya ntar ada yang misalnya lagi buat event tuh gue maunya nanti orangnya kayak harus begini, acaranya harus kayak gini gitu. Nah dia tuh kadang-kadang nggak bisa paham. Dan gue pun mau ajari, kadang-kadang gue mempresentasikan sesuatu yang orang-orang susah ngerti. Itu akhirnya berantem. Tapi ntar kalau udah selesai kita tuh baikan gara-gara masalah kerjaan juga. Ya udah nih gimana, ya udah ntar baikan lagi gitu. Jadi lo emang mengkolaborasikan si istri lo di dalam kerjaan lo ini? Iya. Karena gue Okay. pada akhirnya ya. Lo kalau paling gede di proyek lo gambar di tembok ukuran berapa? Flyover. Iya, flyover sama Jakarta Utara. Makanya gue bingung, di Bekasi kan ada banyak flyover ya. Kenapa nggak di Bekasi ya? Kenapa di Jakarta? Itu gitu? Orderan dari mana? Dari Wali Kota Jakarta Utara kalau. Wali Kota Jakarta Utara. Kolaborasi sama Visual. Lo di order untuk gambar di flyover. Betul. Itu segede flyover itu sendiri lo gambar? Enggak, itu bareng-bareng. Bareng-bareng. Tapi itu yang lumayan besar lah. Lumayan besar dalam sejarah lo bersenian ini. Iya, kayaknya ada yang lebih besar lagi dah. Lah di mana? Kalau yang muralnya banget itu mungkin ya, tapi kalau desain digitalnya itu yang di depan Kemenpora itu. Itu besar juga. 7x9. Oke. Itu paling oke, budgetnya yang mana? Kementerian. Jadi itu lumayan oke tuh ya. Oke, respect buat government. Tapi gue nggak tipikal, kan kadang-kadang ada orang kerja di government kan habis kerja di government nyerah gitu ya. Nah gue tuh mungkin kalau ngomongin nyerah atau bukan nyerah sih, mungkin banyak yang kesel sama government. Ada yang merasa bertolak belakang dengan si pemerintahan. Kalau gue enggak sih, soalnya kita nggak tahu juga. Kadang-kadang kan kita mau sama yang bukan government juga siapa gitu kadang-kadang. Jadi gue nggak menyalahkan income rezeki gue dari mana. Kadang-kadang soalnya kayak kemarin ada yang ngecap gue kayak, ya udah kerja sama pemerintah gitu, seniman pemerintah. Enggak, maksudnya biarin aja, kenapa lo pusing, biarin aja. Iya, mau tuh pandangan orang menurut gue kayak kalau cak aja gitu. Maksudnya emang pandangan orang nggak bisa kita coba hindarin sih. Iya bener. Biarin aja gitu. Maksudnya lo kalau mau tanggapin juga lo capek sendiri. Capek, makanya ya udah. Ngasilkan uang juga kagak. Enggak. Itu dia, makanya cuekin aja. Selama intinya kalau gue tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang, gue sih jalanin aja kalau gue. Iya benar. Gitu. Kan kayak kita apa-apa dikomentarin terus pusing, jadinya ntar kita stres sendiri. Benar. Orang kita tidur aja diomongin, apalagi kita gerak. Iya. Kan gitu modelnya. Terus lo ini dengan kegiatan lo sekarang ini merasa bahwa apa yang sekarang lo lakukan apakah udah benar atau ada keraguan masih? Gue ngerasa udah benar. Kenapa lo bisa berpikir bahwa ini benar? Karena hampir semua masalah yang gue terima di perjalanan hidup gue bisa atasin semua. Contohnya apa? Contohnya menurut gue paling berat laki-laki. Iya. Titik terendah lo apa deh waktu itu, pernah apa gitu? Nikah, Pak. Nikah? Iya. Itu. Jadi modal nikah lo dari semua gambar ini, seni-senian ini. Dari akad nikah. Iya semuanya. Gedung-gedungan. Semuanya itu dari
Oh iya. Abang gue bantu sih. Ya itu. Dikit. Oh dikit. Ayo, gitu. Tapi dari Keluarga. seni ini lumayan besar. Lumayan. Menurut gue itu momen yang sama buat studio. Oke. Menurut gue momen gue paling rendah yang orang-orang mungkin gak peduli ya. Oke. Kalau gua Oke. paling rendah. Jadi dengan adanya si gambar-gambar ini, dengan fase-fase yang lo udah lewatin, lo merasa yakin ini emang ada rezekinya dan Iya. ini pilihan lo. Betul. Gue ngerasa semua masalah bisa, itu yang bener-bener yang kayak Tuhan gak bakal ngasih cobaan kepada hambanya yang memang tidak kuat. Iya pasti kuat, hambanya pasti bisa ngelakuin. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Atau mungkin ya sampai mengakhiri hidup gitu. Jangan berpikir positif bahwasanya ada keberkahan di setiap masalah. Wih, cocok nih ngobrol ini Ramadan, bulan suci, cocok nih bulan puasa. Emang gitu. Iya, yakin gue percaya gitu. Sebelum berakhir, apa yang lo coba pinginkan direalisasikan di tahun ini 2025? Gue pengen pameran tunggal. Di mana? Di galeri, tapi nggak tahu di mana, tapi banyak di galeri. Tapi lo ada target nggak? Galeri A, B, C, D? Nasional lah pasti. Wih, kayak arkiv dong kemarin. Lo udah nonton belum? Udah nonton. Nah lo pengen kayak gitu. Ya aminin aja, kan kita nggak tahu rezeki, siapa tahu ada yang mau mensupport, dukung kan. Terus apa lagi? Tapi buat teman-teman yang dukung, saya bukan background pendidikan sendiri. Nggak harus diterima ya, itu harus diterima ya gitu. Kan nggak apa-apa. Nggak, takutnya kan ada yang bukan pendidikan. Nah, tadi kan kita udah bahas omongan orang apa lo pusingin gimana sih lo? Pameran tunggal lah pokoknya, pameran tunggal. Terus di Jelajah Matahari jalan lagi. Terus gue pengen jalan-jalan sama istri gue naik motor Vespa berdua aja touring. Kemana? Ke Itali dong. Enggak lah, ke Mekah. Oh, ke Mekah. Iya, lu bikin paspor orang pada mau ke Mekah. Bikin paspor dulu ya, siap. PR-nya. Ya pokoknya pengen jalan-jalan lah. Tiga hal itu aja sih di tahun ini pengen cukup. Naik Vespa itu kalau touring gitu ya. Iya. Sambil berkesenian juga gitu. Iya, pengen. Terus sama pengen ngadain kemah matahari. Kemah matahari. Apa itu? Jadi dulu gue sempet ngadain gitu camping sambil berkarya. Oh, di puncak biasanya. Oh. Sambil hari Minggunya itu kita bagi-bagi krayon ke anak-anak kecil. Dan sudah dilakukan pernah? Udah 2 kali. Ini mau ngelakuin yang 3 kali. Nunggu musim hujan selesai. Takutnya ntar kehujanan di Bogor nggak enak. Kalau menurut gue sebenarnya bisa kayak ngajak brand-brand adventure kayak Ager. Kemarin juga di support juga tuh sama, tapi penyewaan kalau kemarin. Penyewaan tenda ya. Tapi kalau ada misalnya Ager atau barang brand-brand lainnya, boleh banget, soalnya salah satu brand besar di Indonesia menolak itu kemarin. Pernah? Apa? Ager kalau nggak salah. Sempat nolak? Iya. Maksudnya lu nggak nolak sih, mereka mungkin nggak tertarik lah. Tapi lu udah pernah bikin proposal emang? Semua brand gue masukin. Lo masukin? Termasuk makanan beku ya itu ya, buat makan makanan. Frozen food itu? Gue masukin. Mereka belum ada jawaban? Belum. Semoga tahun inilah. Amin, mudah-mudahan. Karena niatnya baik pasti ada jalan. Betul. Nah itu udahlah, segitu aja lah tahun-tahun ini gue gak muluk-muluk lah. Soalnya biasanya ada rencana. Mungkin anak-anak. Iya, gue punya anak. Oke. Siapa tahu ya. Iya. Udah ada plan tuh ya? Ada. Gue pengen bawa anak gue jalan-jalan juga, kayak seru gitu loh. Soalnya gue kadang-kadang ngeliat kayak orang laki-laki gitu yang merasa dewasa dan merasa rezekinya ditambahkan ketika punya anak juga. Jadi gue juga pengen punya anak gitu. Biar ditambah rezekinya. Rezeki juga. Terus juga ngerasa kayak di rumah ada teman ngobrol juga. Kan belum bisa ngomong. Misalnya. Gue kalau orang nggak bisa ngomong tetap gue ajak ngobrol. Keponakan gue ajak ngobrol. Oke. Gitu. Iya. Dia punya bahasa sendiri. Iya. Itu aja. Ada lagi nggak? Udahlah, nggak muluk-muluk lah. Soalnya ada rencana besar yang lagi disiapin. Oke. Gak tahu apa itu. Oke. Informasi tentang Instagram dan project-project tadi di mana bisa dilihat? Oh ya, teman-teman bisa ngelihatnya di Instagram Secret of the Sun. Kalau sekarang lagi buka donasi. Oke. Buat kedepannya mungkin berkarya sama event-event tadi. Terus kalau buat tempat yang tadi studio, itu ada di Instagram Studio Matahari. Itu teman-teman bisa datang, atau nanti biasanya gue mau ngadain workshop gambar gratis. Terus sama kalau teman-teman mau lihat program ngajar-ngajar, teman-teman bisa buka Instagram Jelajah Matahari. Yang tadi studio lo lokasi di mana? Di Jati Asih di Bekasi. Iya, detail Jati Asih kan gede. Pak, ada depan Galaxy lah. Depan Galaxy Land? Enggak, depan Galaxy yang bola dunia. Oh, dekat situ. Iya. Jadi semua orang bisa datang karena ada kopi-kopian juga di sana. Betul. Ada gambar bareng juga di sana. Ada. Oke. Ada lagi? Udah 3 itu aja. Itu aja. Jelajah Matahari, Studio Matahari, sama Secret of the Sun. Oke.
Gue terima kasih ya. Terima kasih. Gue udah banyak ngobrol, ternyata gue jadi tahu apa yang lo lakukan ini dan perihal pernik ini gitu ya. Jadi tahu. Nanti gue mau coba ngobrol lagi. Gue mau closing dikit ya. Intinya gue terima kasih ya. Siap. Habibie Secret of the Sun. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ini gue tadi banyak banget ngobrol. Ternyata emang. Boleh namain lu gak? Boleh apa? Sekali lagi gue sebenernya terima kasih. Iya. Bang sama lu kayak. Dulu gue ngeliat podcast ini tuh gue pengen juga masukin yang kata gue bilang sama Mang Muel itu. Mang Mul. Ya. Gue seneng banget sama karyanya dia. Terus gue ngeliat ada di Matur ini. Iya. Akhirnya di sini gue gitu. Berarti kan rencana Tuhan. Iya. Ada aja. Kan nggak tahu loh. Rezeki semesta mendukung. Iya. Ada lagi ya? Udah itu. Udah oke. Oke ya, terima kasih ya. Thank you teman-teman. Pokoknya jangan lupa tadi udah disebutin ada Secret of the Sun, Jelajah Matahari, sama Studio Matahari. Silakan dicek, di follow dan juga dikolaborasikan. Ada kegiatan-kegiatan menggambar bersama, ada kopi-kopian juga. Kalau mau support juga ada programnya yang kayak 1000 krayon untuk matahari. Untuk matahari itu karena untuk anak kecil, itu bisa dicek aja di Instagramnya. Jangan lupa share, like, komen. Ada di Matur Indonesia, itu ada di Instagram dan juga di YouTube. Langsung aja cek dan juga langsung Instagramnya Secret of the Sun. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you ya Habibie Secret of the Sun. Ya. Mantap.